A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali kami Padepokan Cahaya Siliwangi hadir di hadapan para sedulur semuanya dimanapun berada. Baik para sedulur yang ada di Nusantara maupun para sedulur yang ada di luar negeri, selalu kami berdoa untuk para sedulur semuanya. Semoga para sedulur semuanya sehat walafiat, jasmani dan rohani, seluruh keluarganya ya. Dibukakan, dimudahkan, dan dilancarkan semua pintu-pintu rizkinya, dikabulkan segala cita-cita dan hajat-hajatnya, dan yang terutama diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amaliyah ibadahnya. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Dan tidak lupa salam serta sholawat senantiasa selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita semua, kepada baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan tentunya kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya para sedulur semuanya, kembali kami hadir dalam sebuah konten viral membicarakan, mengangkat tema berkaitan dengan hal-hal yang sedang banyak dibicarakan oleh masyarakat ataupun satu kejadian yang memang sedang hangat-hangatnya terjadi. Melanjutkan gelombang Megatrust di kesempatan kali ini, part 6 ya, atau bagian ke-6, kita melanjutkan terakhir di part 5 kita berdialog dengan salah satu pasukan goib yang tentunya berada di pihak kita, yang masih bertugas atau yang masih ada di wilayah Gaza, Palestina sana, membicarakan tentang dirusaknya perjanjian damai di Gaza. Dan di situ kita mendapatkan informasi bahwa suatu saat akan terjadi pemicu lagi, atau ada perang lagi yang akan lebih besar karena terpicu dari rusaknya perdamaian ini ya. Nah, kalau kita kemarin mendapatkan informasi dari pasukan goib di pihak kita, kami pada kesempatan kali ini ingin mengukur kekuatan jumlah pasukan, khususnya pasukan goib di sini ya, yang berperang di alam sana, sehingga kita nanti bisa tahu sejauh mana efeknya terhadap dunia kita yang nyata ini. Karena sudah mulai ya, semenjak kita mengangkat tema ini Megatrust, sudah mulai bermunculan ya percikan-percikannya di banyak informasi yang masuk kami tentang terjadi getaran, gempa di wilayah-wilayah tertentu yang masuk ke saya informasinya. Dan ternyata Megatrust pun ataupun gempa dahsyat ya, goncangan yang dahsyat itu menurut secara ilmiah dari Badan BMKG itu menyatakan salah satu ciri timbulnya akan terjadi Megatrust adalah munculnya letupan-letupan atau gempa-gempa di banyak titik. Nah, kita ini sedang kalau istilahnya sedang mendeteksi nih titik-titik mana saja yang ada. Dan nanti ini sebagai informasi di part 7 kita akan bahas, ini part 6 ya yang sekarang, part 7 nanti kita akan bahas fenomena yang sudah terjadi, apakah ada kaitan dengan Megatrust yang ada di Nusantara. Selain Megatrust Selat Sunda, dan ada satu selat lagi yang kekuatannya lebih besar. Kalau Selat Sunda itu prediksi BMKG itu kan 8,7. Ada yang 8,9 ya. Ada yang 8,9 itu di selat bagian dalamnya, bagian dalam dari pulau-pulau Nusantara. Itu baru di Nusantara. Dan kemarin juga ada fenomena di daerah Blitar yang nanti akan kita bahas di part 7 ya. Ini part 6. Kita akan undang salah satu petinggi dari pihak musuh ya. Kita akan kembali mengundang pihak musuh. Kita akan menggali informasi
Ya walaupun sebenarnya mereka tidak mau, tapi mudah-mudahan kita diizinkan untuk bisa mengorek informasi dan kita akan tarik yang berada dalam tubuh Netanyahu. Karena saya yakin yang berada dalam tubuh setiap pemimpin tertinggi, karena kan kemarin yang menjadi provokator, ya kan, yang provokator di rusaknya perjanjian damai ini kan Netanyahu sebagai orang pertama, lalu lari ke Trump, baru menjadi action, terjadilah penyerangan kembali dari pihak Israel. Kita akan tarik sosok goib yang terkuat yang menjadi otaknya dalam Netanyahu itu. Kita akan korek sejauh mana kekuatan goib di alam sana yang saat ini sedang dan akan berhadapan kembali seperti dulu. Ya, mungkin seperti itu Kang. Kita 46 lanjut. Siap, konsentrasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin guru saya Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, saya protek tubuh mediator berlapis-lapis. Tidak bisa ditembus oleh bangsa jin iblis siluman fasik yang berusaha untuk mengganggu, merusak acara ini. Hanya sosok gaib yang berkaitan dengan masalah yang akan kami bahas yang saya izinkan untuk masuk dalam tubuh mediator. Selebihnya dari itu semuanya otomatis terlempar, terpental ke neraka jahanam. Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin guru saya Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, saya tarik sosok gaib yang terkuat yang berada di dalam tubuh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang terkuat di dalam tubuhnya, yang memberikan, yang membisikkan tentang strategi-strategi perangnya. Tertarik atas izin guru saya Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, Allah masuk dalam tubuh mediator. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sinkron, silahkan. Apabila benar kamu sosok gaib yang berada di dalam tubuh Benjamin Netanyahu yang terkuat, yang memimpin seluruh pasukan iblis yang ada dalam tubuhnya, kamu saya izinkan untuk menguasai jasadnya, hanya menguasai jasadnya, tidak bisa menyentuh pikirannya, tidak bisa masuk ke area lain, terkunci hanya di jasadnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Tersambung pita suaranya otomatis, bisa berbicara bahasa manusia dan bahasa kami dan bisa memahaminya. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Selamat sore. Selamat sore. Bisa lebih keras suaranya? Gak usah malu-malu di sini ngomongnya. Gak apa-apa, untuk biasa. Kami mengundang Anda secara resmi atas izin guru kami. Selamat sore. Betul, Anda saat ini ditugaskan di dalam tubuhnya salah satu sosok penting yang ada di negara Israel. Ya, salah satunya. Salah satunya. Ada yang lebih tinggi lagi dalam tubuhnya, yang lebih tinggi dari Anda? Saya yang ditugaskan. Anda dari golongan apa? Iblis. Iblis. Kalau boleh tahu, berapa tanduk yang Anda miliki? Secara kepangkatan. Ada 20. 20. Berarti lumayan tinggi ya. Sebenarnya yang paling tinggi itu berapa sih tanduknya? Di bawah. Tergantung kepangkatan. Kalau Anda sendiri, apa struktur kepangkatannya?
pengendali. Pengendali. Apa saja tugasnya? Di dalam tubuh Netanyahu itu apa? Tugas khusus Anda itu sebagai apa? Mengendalikan semua strategi-strategi yang sudah dirancang di dalam otaknya. Sudah berapa lama Anda bertugas? Sudah lama, Berapa tahun? sudah berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun. Sebelum saya mempertanyakan berkaitan dengan Megatrust dan kondisi terakhir di Gajah sana dan rencana-rencana Anda, ada satu pertanyaan yang menggelitik saya mewakili seluruh netizen ini. Banyak yang komplain kepada kami. Tubuh yang Anda tempati, Benyamin Netanyahu, dalam kurun waktu 1 tahun ini ke belakang, itu sangat sering sekali, mungkin kami sendiri sudah lupa berapa kali mencoba untuk menghantam, menghancurkan, belum dari saudara-saudara kami dari padepokan-padepokan lain. Yang jadi pertanyaan, kenapa majikan, ya saya anggap aja majikan Anda ya, sampai sekarang masih tetap berdiri? Atau memang dia punya apa istilahnya, ya ceritakan aja dulu, saya ingin tahu dulu. Anda kan ada di dalam tubuhnya, berarti Anda juga kan punya peran di situ. Saya ini salah satunya dari banyak penjaga-penjaga yang ada di dalam tubuhnya. Ada berapa lapis penjaganya? 5 lapis. 5 lapis. Terus apa yang terjadi saat kami mencoba menghancurkan perhudan sukmanya? Kok seolah-olah dia sakit begitu, beberapa bulan sembuh. Ya, selalu kami jaga. Lalu yang sakit itu efek dari serangan-serangan. berarti diobati sama kalian? Tidak lama akan sembuh kembali. Diobati berarti. Iya, karena tidak mungkin kami lepaskan. Jadi seberapa penting sosok dia bagi kalian? Sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Dan orang ini akan berumur panjang. Emang kamu tahu orang bangsa Israel aja mungkin akan hilang tahun ini? Kami bantu agar orang itu tetap hidup. Tapi banyak yang sudah memprediksi kekuasaan Israel atau bangsa Yahudi tahun ini akan hancur lebur. Itu hanya gambaran-gambaran orang saja. Nah, ini sesuai dengan alur sejarah. Masih lama. Ya itu kan versi kalian. Yang terpenting saya menjaga orang ini agar tetap hidup dan bisa mengendalikan rakyatnya dan bisa mengendalikan
petinggi-petinggi negara lain. Kemarin saya membahas tentang kondisi Gaza terakhir. Ternyata biang kerok dari semua pelanggaran dari perdamaian Gaza itu adalah majikan Anda. Berarti itu semua strategi Anda, perintah dari Anda. Ya, karena tugas saya mengendalikan, tapi bukan untuk strateginya. Strateginya itu beda lagi. Berarti dari siapa itu? Sama, dari bangsa kami juga. Dari ahli strateginya. Ya, Tapi kan kamu yang tertinggi dari semuanya. Berarti kan menguasai, mengetahui ya alasan-alasannya. semua mempunyai jabatan. Hanya saja yang diizinkan untuk hadir di sini saya. Kamu membawahi pasukan? Setiap lapisannya berapa pasukan? Banyak sekali. Jutaan. Dari bangsa iblis semua? Tidak. Bercampur. Ya. Dari bangsa-bangsa siluman. Jadi semuanya ada berapa penjaganya? Dalam satu tubuh itu ada triliunan. Maksudnya ada di satu tubuh itu setiap orang sama gitu. Yang saya tanyakan yang ada di dalam tubuh Netanyahu-nya khusus. Tadi saya bilang apa? Satu tubuh itu triliunan. Triliunan. Berapa triliun? 5. 5 triliun. Ya. Berarti satu divisinya 1 triliun. Ya. Itu divisi apa aja tadi? Strategi, mengendali terus. Itu untuk penjagaannya saja 1 triliun setiap lapisan itu. Kalau untuk strategi dan pengendali dan yang lain-lainnya itu berbeda tempat. Berbeda tempat di tubuhnya tuh beda maksudnya. Ya. Tapi masih dalam tubuh itu. Tuh. Terus kamu tahu nggak kekuatan dari pasukan kalian ini kan biasanya yang sudah berjalan sebelum terjadinya konflik di permukaan, terjadi perang secara fisik manusia, kalian juga kan berhadapan dengan bangsa-bangsa goib juga. Tentunya kami setiap saat mendapat serangan. Yang menyerang kalian atau kalian yang bertahan? Bukannya kalian yang menyerang. Ya, bangsa kami yang menyerang. Untuk menerobos benteng-benteng pertahanan dari bangsa-bangsa gaib. Berapa kekuatan semuanya yang kamu ketahui dari seluruh goib yang saat ini siaga atau dipersiapkan dalam medan tempur di wilayah tersebut? Tidak terhitung. Adalah pasti hitungannya, gak mungkin tidak terhitung. Hitungan manusia paling tinggi berapa? Triliun. Lebih dari itu. Banyak sekali pasukan kami. Khusus di wilayah itu, Gaza. Seluruhnya. Seluruh di mana maksudnya? Seluruh negerinya. Karena itu berlapis-lapis. Nah, dari jumlah yang tadi Anda katakan tidak terhingga, saat ini berapa persen yang sudah melewati wilayah
yang sudah masuk ke wilayah Palestina atau semuanya bersiaga di wilayah Israel Ada 15%. yang masuk, Ya, yang lainnya masih siap-siap di wilayah siaga. ya. Sebagian sudah masuk. Apakah dalam konteks di dunia kalian bisa menghitung kekuatan lawan? Bisa, Bisa? bisa. Berapa kekuatan lawan? Artinya yang berada di pihak kami, yang menjaga saudara-saudara kami di Palestina sana yang Anda lihat saat ini. Banyak sekali. Apakah dengan jumlah yang sama, tidak terhingga? Jumlahnya masih di bawah kami. Tapi kan itu belum semua. Ada pasukan-pasukan yang bisa datang tiba-tiba, yang Allah kirimkan, yang Allah perkenankan untuk hadir di tempat itu, yang tidak akan pernah bisa kalian duga. Ada apa saya dipanggil ke sini? Nah, ini kita sedang dialog. Saya sedang mengukur kedahsyatan perang hari ini. Karena saya mendapatkan informasi bahwa dilanggarnya perjanjian damai kemarin itu akan memicu perang yang jauh lebih besar. Ya, itu sudah pasti. Atau kalian sudah menganggap ini perang terakhir, perang akhir zaman itu? Yang pasti ini paling besar dari sebelumnya. Di dimensi kalian sana. Ya, Apa yang membedakan kalian dengan dulu waktu agresi yang pertama itu, yang perang luar biasa itu? Apa perbedaannya? sekarang itu harus secepatnya bisa menduduki negara itu. Kapan target Anda? Tidak lama lagi. Ada batasan waktu? Di tahun ini harus sudah mulai diduduki. Apakah keberhasilan, misalkan terjadi pertempuran dahsyat di bangsa kalian di sana dan kalian bisa mengalahkan pasukan-pasukan yang muslim, itu berefek pada kondisi nyata tentara Israel bisa menguasai Palestina? Pasti. Begitu juga sebaliknya. Apabila kalian hancur lebur oleh pasukan muslim, berarti secara fisik nyata pasukan Israel pun akan hancur lebur di dunia nyata. Itu saya tidak tahu. Oh ya, harus dipastikan lah. Masa kamu berani mengiyakan, enak sendiri dong. Ya kalau kamu hancur lebur kan otomatis kekuatan hilang. Enak aja. Harus seimbang lah. Mau menang tapi kamu nggak mau mengakui kekalahan. Kalau kalah ya harus siap-siap hancur lebur. Kan katanya kalian kan udah siap dibakar di api neraka kapanpun. Itu kan rumah kalian. Tinggal tunggu saja pergerakannya. Nah, sekarang gini, saya berada di dunia nyata.
Apa yang bisa kami lihat di dunia nyata ini yang menjadi ciri bahwa di alam sana kalian mulai bertempur habis-habisan? Apa efek yang bisa kami lihat? Kalau memang dari bangsa kami sudah mampu menguasai seperempatnya atau lebih negara itu, baru akan disusul dengan peperangan. Jadi ciri yang kami lihat perang seperti yang pertama gitu. Ya, setelah kami bisa menguasai, Itu cirinya kalian menguasai seperempat wilayah sana. ya, Berarti kalau tidak terjadi perang berarti kalian yang kalah. Gitu. belum waktunya Waktunya apa? menyerang. Iya, makanya kan saya nanya. Yang kami lihat di dunia nyata ini apa saat kalian menyatakan serangan besar-besaran dan terjadi peperangan besar di sana? Apa yang kami lihat di sini? Apa efeknya ke dunia nyatanya? Banyak Apa? guncangan. Guncangan apa maksudnya? Guncangan. Guncangan yang akan terjadi di permukaan bumi. Di wilayah itu, Ya, seperti gempa maksudnya, badai. badai angin, Ya, cirinya itu. ya, Itu berarti sedang terjadi peperangan besar kalian. ya, Yang jumlah tak terhingga itu. betul. Iya, iya, iya. Apalagi selain itu? Ada lagi yang bisa kami lihat? Gelombang. Gelombang laut. Naik. Ya, sama. Akan terjadi badai yang terjadi di lautan. Badai itu maksudnya Gelombang tinggi. gelombang tinggi saja. Ya, Airnya tapi tidak ke darat. tidak. Di laut mana itu? Di laut sana. Di wilayah situ. Ya, Dua ya cirinya. Artinya ada kejadian alam yang terlihat nyata yang tidak biasanya. ya, Apakah dalam peperangan yang akan terjadi ini, kalian kan punya satu sosok raja yang kalian puja. Apakah dia sudah hadir memimpin? sudah, Sudah. sudah. Anda tahu yang saya maksud? Tahu. Dajjal. Ya, Dia ikut memimpin di peperangan itu. ya, Jadi langsung dipimpin dia ya. ya. Berarti memang udah benar-benar peperangan akhir zaman itu. Karena pasukannya tidak terhingga. Tadi saya sudah bilang. Ya bisa saja kan yang memimpin yang lain. Makanya saya pertanyakan. Oke, muncul. Nah, saya tanya pada Anda secara pribadi. Anda pernah bertemu dengan sosoknya? Tidak, Belum. belum. Dari mana Anda punya keyakinan bahwa dia yang memimpin nanti? Atau sudah ada informasi? Sudah ada. Sudah turun informasinya. Ya,
bahwa raja kalian yang akan memimpin langsung. langsung peperangan. Gitu. Ya berarti bisa dikatakan ini berarti perang final ya. Iya, Siapa yang kalah, siapa yang menang akan ditentukan di situ. iya. Oke, oke. Nah, setelah kalian mengendalikan pikiran dari Netanyahu untuk melanggar perdamaian dan mencetuskan ide untuk pengungsian warga Palestina dengan alibi pembangunan, apalagi rencana kalian ke depannya selain itu yang akan kalian bisikan selain itu? Memusnahkan orang-orang Palestina. Suaranya lebih keras, kemarin saya dikomplain sama saudara-saudara saya nggak kedengaran saudara suaranya. Melenyapkan warga Palestina. Itu dari dulu udah lihat kamu kayak gitu. Apa bedanya dengan dulu? Berbeda. Berbeda sekali. Apa bedanya? Dulu kalian juga udah membombardir dengan niat menghancurkan semua warga Palestina. Kalau sekarang akan dibawa ke suatu tempat dan akan mencari tempat yang akan melenyapkan warga Palestina. Menculik maksudnya. Diculik itu. Itu nanti. Dari dulu kalian juga udah menculik orang-orang Palestina. Itu nanti caranya. Tidak mungkin bisa diceritakan di sini. Oh itu. Tidak mungkin semua strategi perang bisa kami ceritakan. Berarti target utamanya kamu, strategi itu dibuat untuk melenyapkan warga Palestina. Ya, Gitu. Tapi kan itu kalau seperti itu kan memang tujuan awal kalian dari dulu seperti itu. Semenjak adanya perang ya tujuan kalian kan memang itu untuk menghilangkan warga Palestina. itu nanti. Akan dilenyapkan dari muka bumi ini. Tapi kan nanti yang terjadi sebaliknya. Kalian semua yang akan dilenyapkan di muka bumi ini. Pulangkan ke kampung halamannya sana. Akan dihancurkan. Di bumi hanguskan. Ya semuanya udah kalian lakukan. Bumi yang hangus udah, hancurkan udah. Itu belum seberapa. Ya pasukan-pasukan negara-negara yang memiliki simpati pada Palestina pun tidak akan tinggal diam kalau kalian memulai hal seperti itu. Secara kekuatan goib mungkin kalian besar, tapi secara wujud nyata manusianya kalian masih kalah. Masih lebih banyak yang simpati untuk membela saudara kami di Palestina sana. Nanti bangsa kami yang akan membantu. Dan kami yang akan menghalangi. Silahkan. Kami akan menghancurkan sekutu-sekutu kalian
tidak akan menjadi penghalang buat kami. Tidak akan menjadi penghalang buat bangsa kami. Bangsa kami akan tetap melakukan penyerangan dan menghancurkan. Seperti itu. Iya. Oke, siap. Berarti simpulannya di tahun ini adalah perang penentuan. Iya. Siapa yang menang, dia yang akan eksis menjalankan rencana-rencananya. Baik di bangsa kalian maupun di wujud nyata di perangan di muka bumi ini. Semuanya kami kerahkan. Ya sama, kami pun akan mengerahkan semua sesuai dengan instruksi raja kalian sebenarnya. Raja kalian. Untuk menghasilkan raja palsu yang sekarang kalian jadikan raja. Tinggal tunggu saja. Memang saya bisa merasakan energi-energi di negeri ini yang sudah banyak memberikan perlawanan kepada kami. Ya iyalah, Allah tidak akan tinggal diam. Allah itu sebaik-baiknya pembuat rencana. Raja kalian punya rencana, Allah pun punya rencana yang lebih dahsyat. Saya bisa merasakan. Ada yang mau disampaikan lagi? Bocoran-bocorannya? Saya dengan senang hati mendengarnya. Semua yang saya ceritakan itu tadi sudah lebih dari cukup. Ya barangkali mau nambahin, dengan senang hati saya mendengar. Sudah lebih dari cukup. Cukup. Ya. Oke, terima kasih. Biar nanti Ya. kita akan bertemu. Oke, siap. Karena saya juga sudah mendapatkan laporan, mendapatkan berita tentang tentang diri Anda. Diri saya? Ya. Waduh, hebat ya. Jadi udah direkam. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nanti tinggal tunggu waktunya. Iya. Di medan laga, di medan pertempuran. Perang Bratayuda. Ya. Oke, terima kasih. Kalau memang tidak ingin menambahkan informasi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah hadir di tempat kami. Sama-sama. Dan terima kasih atas informasi-informasinya. Sama-sama. Selamat bertemu kembali nanti di medan laga gitu. Medan laga. Oke, silakan. Medan pertempuran. Di mana nanti siapa yang akan menang dan yang kalah. Iya. Oke, silahkan. Kamu boleh kembali ke tempat tugas kamu. Saya tunggu nanti. Oke, siap. Dan Anda termasuk orang-orang yang akan dicari. Oh, siap. Saya udah biasa dicari di sini juga, banyak yang nyari. Oke, silahkan. Baiklah. Saya pamit. Terkunci rusuknya dan kemudian semua yang terkunci tidak bisa membawa Allah. Semua energi fasiknya semua. Allah. Keluar semua. Semua efeknya kembali. Semua normal.
seluruh energi dan memori semuanya terkunci kembali dalam silkan Allah. Alhamdulillah para sedulur semuanya, Megatrust ke-6 ini ternyata jauh lebih dahsyat informasinya ya. Ternyata peperangan besar di dimensi gaib, khususnya di wilayah Gaza sana, dan akan terjadi di tahun ini, itu ternyata sudah dipimpin langsung dengan Dajjal laknatullah ya. Itu satu pertanda berarti di alam sana sudah mulai bertugas dia. Nah, ini salah satu juga dari ciri-ciri akhir zaman ya. Sangat luar biasa sekali. Pesan moralnya di sini, semakin dekat dengan titik hari itu, kita semua harus semakin siap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena senjata seorang mukmin, seorang muslim tiada lain adalah kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala melalui zikir-zikirnya ya. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami bahas. Nanti kita lanjut part 7. Mudah-mudahan semakin paham kita dengan situasi yang terjadi, semakin siap kita menghadapi apapun kondisinya. Kami berdua mewakili tim Padepokan Cahaya Siliwangi, mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.